Oke ya. Nah, jadi ini adalah pertemuan pertama setelah Meet ya. Nah, jadi sesuai dengan rencana pengajaran saya ya. Jadi setelah Meet ini untuk materi pengantarnya ya, ini kita akan bermain dengan dua jenis database ya. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang SQLite ya. Yang kedua itu adalah Firebase ya. Nah, nanti setelah kedua ini selesai ya, kedua materi ini selesai, nanti kita akan coba studi kasus ya, mungkin ya kita coba bikin sebuah proyek sederhana lah ya tentang suatu tema tertentu ya, tema aplikasi tertentu. Nah, nanti baru kita bikin sama-sama ya. Nah, jadi di sini ya untuk Android dengan database ya sebenarnya sih ada ini ya, ada beberapa pilihan di mana kita bisa menggunakan jenis database ya yang sesuai dengan kebutuhan sih ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu aplikasi yang memang memerlukan proses penyimpanan data tapi sifatnya hanya lokal, nah maka kita bisa gunakan yang namanya SQLite. Nah, SQLite ini cukup sederhana dan gampang untuk dipelajari ya karena ya konsepnya itu memang sudah terintegrasi dengan si Android ya. Jadi kita nggak perlu istilahnya menambahkan dependensi tambahan supaya kita bisa menggunakan SQLite. Nah, habis itu juga ya memang secara default itu memang Android itu sudah mendukung SQLite. Ya, nah itu kelebihannya. Ya kekurangannya untuk SQLite ini kan dia tersimpan secara lokal di dalam aplikasi. Jadi kalau misalnya mau diterapkan untuk data sharing, ya mungkin satu aplikasi tapi database-nya, satu database tapi dipakai untuk banyak user, itu kemungkinannya sebenarnya ada, cuman ya lebih ribet ya untuk diimplementasikan. Nah, salah satu solusinya supaya bisa banyak user tapi mengakses satu database itu kita bisa gunakan jenis database yang sifatnya memang sudah online ya. Salah satunya itu adalah Firebase. Nah, jadi Firebase ini adalah sebuah database yang memang sifatnya itu online ya. Jadi database-nya itu bukan tersimpan di dalam aplikasi. Sebenarnya ada, tapi sifatnya itu hanya sementara. Di mana nanti kalau misalnya ada koneksi internet itu nanti akan disinkronkan ke servernya ya. Jadi tetap saja database-nya itu sifatnya adalah online. Nah, itu kelebihannya gitu ya. Nah, jadi sebagai pengantar ini kita akan coba pelajari dulu mengenai si SQLite. Nah, nanti untuk latihannya itu saya sudah sediakan ya di praktikum 11. Jadi di sini itu sudah ada coding-coding yang nantinya bisa Anda coba terapkan ya dalam sebuah proyek sederhana. Nah, jadi kita mulai saja dulu ya dengan gimana cara kerja si SQLite ya. Nah, jadi SQLite ini itu sebenarnya bekerja dengan menggunakan library yang sudah ada ya. Jadi kita cukup istilahnya membuat sebuah kelas ya yang biasanya digunakan untuk manajemen data ya, bisa satu tabel atau lebih yang di-extend ke SQLite Open Helper ya. Nah, habis itu nanti ada 3 hal yang harus diimplementasikan. Yang pertama itu ada ini ya, method onCreate di mana nanti kita menciptakan sebuah tabel atau beberapa tabel dalam aplikasi kita. Nah, perintahnya ini seharusnya sih Anda cukup familiar ya, karena di sini itu sintaksnya itu adalah sintaks yang mirip seperti MySQL ya.
Jadi ada create table, kemudian nama tabelnya, kemudian ada nama field, kemudian tipe data, kemudian kalau ada field yang dia jadi primary key, ada identifikasi primary key-nya. Nah, habis itu ada eksekusi query. Nah, habis itu metode kedua yang harus ada di di kelas ini ya, itu adalah on upgrade. Jadi kalau seandainya terjadi modifikasi dalam tabel tersebut, apa yang harus dilakukan ketika opsi upgrade itu dilakukan. Nah, misalnya kita melakukan drop table, ya, mengganti tabel tersebut. Kalau drop itu ya resikonya satu ya, jadi kalau sebelumnya ada data, maka data itu akan hilang. Sebenarnya sih bisa saja sih bukan drop ya, tetapi kita menggunakan fungsi SQL yaitu alter table, di mana kita bisa menambahkan field tertentu ataupun mengurangi field tertentu dari sebuah tabel. Nah, habis itu nanti baru ya alter table aja sih ya, nggak perlu panggil method on create lagi gitu. Nah, habis itu dia juga perlu konstruktor ya. Jadi ketika database handler ini dipanggil, itu dia harus mendefinisikan nama database-nya sama versi database-nya. Nah, lalu di dalam kelas ini ya kita bisa menggunakan atau istilahnya menciptakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi data dari tabel yang ada. Ya, contohnya misalnya kita bisa melakukan penambahan data baru, ya. Jadi kita bisa membuat misalnya seperti ini ya, ada fungsi untuk tambah data. Nanti untuk prosesnya ya kita tinggal panggil fungsi dari SQLite database, ya. Habis itu kita tinggal panggil method insert aja. Nanti data akan bisa masuk ke dalam tabel kita secara otomatis. Nah, sebenarnya untuk opsi ini kita nggak perlu harus menggunakan metode yang sudah ada sih. Kita bisa juga menggunakan raw query ya istilahnya, atau istilahnya SQL yang langsung ditulis gitu ya. Misalnya insert into tabel, kemudian field-nya apa, kemudian values. Ya, nah itu kan bisa juga ditulis seperti itu. Nah, intinya sih manipulasi data yang bisa dilakukan ya seputaran CURD ya. Root ya. Jadi bisa create itu adalah tambah data. Jadi insert into ya perintah SQL-nya. Kemudian ada R itu ada read itu ya identiknya dengan select ya kalau di dunia SQL. Kemudian ada U itu adalah update ya. Kemudian D-nya itu adalah delete ya, CURD. Oke, jadi fungsi-fungsi itu ya bisa Anda tambahkan aja di dalam sini. Nah, jadi seputaran datanya, proses manipulasi datanya tinggal di kelas ini saja. Ya, nanti di interface itu ya Anda tinggal panggil-panggil metode yang ada saja. Ya, nah itu akan lebih gampang. Oke ya, nah ini kita coba praktekkan ya. Jadi kita coba create sebuah project. Ini masih sama ya, masih yang tipe empty activity. Nah, misalnya ini kita bikinnya namanya ya, database misalnya TIA. Oke ya, nah ini kita tunggu sebentar, masih ini ada konfigurasi sama, aduh ada download Gradle baru lagi, aduh besar banget.
Nah, ini gara-gara tadi upgrade ini ya, upgrade Android Studio-nya ya. Jadi ada kejadian seperti ini nih. Oke lah ya, kita sambil lihat dulu ya materi yang ada. Nah, jadi supaya nanti Anda bisa istilahnya memanipulasi data dengan cepat ya. Nah, ada saran ya, di mana Anda harus istilahnya tuh menyiapkan lah sebuah kelas yang berfungsi untuk model ya. Jadi ini kalau sejak Recycle View kemarin ya, ini selalu saya buat ya untuk model datanya, di mana kita cuma mendefinisikan beberapa atribut, habis itu kita tinggal generate otomatis konstruktor dengan getter setternya. Nah, fungsi dari kelas ini ya lebih banyak untuk memudahkan saja sih. Jadi kalau misalnya seperti proses untuk menambah data baru ya. Nah, kalau kita menggunakan metode bawaan dari SQLite yaitu insert. Nah, insert ini tuh dia butuh 3 parameter. Ya, jadi ada nama tabel. Kemudian ini kalau misalnya yang kita insert itu enggak semua field, baru kita isikan di sini. Kalau saya tidak salah itu bentuknya adalah string array. Nah, kemudian yang ketiga, itu parameternya harus bertipe content value. Ya, jadi content value itu seperti sebuah bundle data gitu ya, yang bisa didefinisikan secara eksplisit seperti ini, di mana data yang disimpan di dalamnya itu bisa banyak ya. Dia seperti array list lah, cuman dia lebih sederhana ya, karena dia cuman bisa menyimpan satu paket data saja, bukan lebih dari satu paket data. Nah, itu tinggal pakai fungsi put saja, kemudian nama fieldnya apa, kemudian value-nya apa. Nah, kalau sudah, itu nanti Anda tinggal insertkan sebagai variable content value ke dalam db.insert. Nah, ini kan jauh lebih enak ya, ketimbang Anda harus menggunakan raw query, di mana tulisan atau sintak SQL-nya insert into itu kan rawan sekali error ya ketika Anda ketikkan, entah itu insert into-nya salah ketik ya, ataupun dalam penulisan value-nya ya, petik satunya itu Anda mungkin kelebihan kah atau kekurangan kah. Nah, kadang-kadang nama tabel dengan sintak SQL-nya itu nempel sehingga SQL-nya selalu gagal dieksekusi. Nah, kemungkinan-kemungkinan tersebut itu kan sering terjadi ya. Jadi supaya ya Anda bisa menghindari hal seperti itu ya pakai aja metode bawaan ya, db.insert aja. Nah, kalau untuk update dengan delete itu juga perintahnya sama ya. Jadi Anda tinggal pakai SQLite database-nya db, kemudian titik update untuk update, kemudian delete ya untuk delete. Nah, kalau misalnya ya, nah ini ada sedikit ini ya, sedikit catatan juga ya, kalau misalnya kita memang melakukan manipulasi data, ya perubahan jumlah data, ya misalnya insert, update dengan delete. Nah, SQLite database Anda, variabel ini ya, itu harus menggunakan yang tipe get writable database. Nah, di sini kita kan melakukan manipulasi data ya, berarti harus yang writable. Nah, nanti kalau misalnya kita cuma mau menampilkan data, entah itu cuma sebaris record ataupun semua data, nah itu fungsi yang dipanggil itu adalah get readable database. Nah, nanti untuk mengambil datanya itu kita harus pakai raw query. Ya, yang paling simpelnya sih ya. Karena Anda cukup tuliskan raw query berbentuk misalnya select bintang from nama tabel. Ya. Nah, kalau Anda mau pakai fungsi bawaan dari SQLite-nya juga ada. Cuman banyak parameter yang harus didefinisikan. Seperti nama tabel,
habis itu field-nya apa saja, kemudian kalau ada kondisi harus didefinisikan lagi, order buy-nya, group buy-nya, semuanya itu harus didefinisikan. Sehingga metodenya itu, pemanggilan metodenya itu jadi terlalu banyak parameter. Nah, karena terlalu sulit itulah lebih baik ya kita gunakan yang raw query. Kalau misalnya kita mau menampilkan datanya memang dengan cara yang simple ya, nggak aneh-aneh, nggak di grouping, nggak di order, ya itu pakai raw query saja. Oke, hampir ya. Aduh, masih ada download. Ayo. Oke ya. Nah, habis itu menampilkan datanya ini ada saya tambahkan. Nah, ini ya di database handler. Nah, ini untuk menampilkan datanya ya. Nah, jadi saya sarankan sih lebih baik pakai raw query untuk select-nya. Jadi perintahnya itu cukup seperti ini saja. Kemudian datanya itu ya kita masukin ke release. Nah, habis itu nanti untuk accessing datanya itu kita gunakan kursor. Karena DB raw query itu return value-nya berbentuk kursor. Nah, jadi inilah permainan datanya ya. Jadi Anda pakai move to first ya untuk memindahkan recordnya ke baris pertama. Habis itu dengan menggunakan perulangan kita masukkan ke dalam release menggunakan bantuan model data ya. Habis itu diulang menggunakan do while ya, ketika masih ada data, ketika di move to next maka data itu akan kita add terus-menerus ke dalam release. Nah, kalau sudah nanti setiap selesai memanipulasi data itu jangan lupa di close ya SQLite database-nya, habis itu baru kita return. Nah, nanti untuk proses menampilkan datanya terserah kita ya, gaya tampilinnya kayak gimana. Salah satu yang paling simpel ya kita bisa gunakan recycle view ya. Jadi nanti datanya itu bisa nampil seperti ini. Ya, atau mungkin ada cara lain yang lebih bagus ya. Nah, itu juga bisa. Oke ya, nah selesai ya. Oke, nah jadi kita coba untuk bikin model datanya dulu. Nah, biasanya sih contoh ya. Nah, ini kita selalu pakai, terutama saya selalu bikin contoh itu selalu tentang mahasiswa ya datanya. Jadi mungkin kita bisa bikin dia punya field dulu ya, misalnya ada npm private string, misalnya ada nama, kemudian private string misalnya ada prodi, kemudian yang terakhir misalnya ada nomor HP misalnya ya, ada 4 ini. Habis itu kita generate konstruktor kosong, select none. Nah, itu getter dan setternya juga kita generatekan semua ya untuk semua field seperti ini. Ini kita okekan. Oke, nah ini model datanya. Nah, kalau sudah kita biarkan saja, kita tambahkan lagi sebuah kelas. Ya, misalnya di sini namanya itu adalah database handler. Karena kita belum masuk ke ini ya multi table ya, jadi ya sederhana dulu deh seperti ini ya. Kita extend ke SQLite open helper. Nah, ketika Anda extend kan ya, dia harus mengimplementasikan dua metode ya, ada onCreate dengan onUpgrade. Kemudian juga diwajibkan ada konstruktor ya.
Jadi kita tambahkan juga konstruktornya. Yang mana aja boleh ya, karena kita nanti tidak gunakan bawaannya, kita override sedikit, yang kita cuma pakai konteksnya saja. Oke, notation ini kita buang. Nah, habis itu kita definisikan beberapa hal ya. Nah, sebenarnya sih bisa dituliskan langsung secara hard coded ya, tapi bisa juga Anda bikin dalam bentuk contoh ya. Misalnya untuk nama database, yang misalnya di sini kita contohkan namanya akademik misalnya ya. Kemudian versi database-nya, sorry. Oke. Satu, itu tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian ada field-fieldnya. Misalnya ada field NPM. Itu ini kita kupas saja biar cepat. Yang kedua itu adalah nama. Yang ketiga itu adalah prodi. Yang keempat itu adalah nomor HP ya. Oke. Nah, kemudian yang di dalam sini ini kita harus mendefinisikan nama database-nya. Jadi kita gunakan konstanta kita yaitu database. Kemudian kita nggak gunakan factory untuk nge-seed data dummy-nya ya. Jadi kita nullkan saja. Kemudian versionnya itu kita ganti dengan konstanta versi DB. Oke. Nah, habis itu di dalam onCreate kita bikin dulu sintak untuk create table-nya ya. Create table, nanti nama tabel, habis itu ada buka kurung tutup kurung untuk field-fieldnya. Di sini kita panggil variabel tabelnya. Nah, yang pertama field npm. Nah, field ini mungkin kita bisa gunakan misalnya varchar ya. 8 misalnya. Habis itu ini adalah field primary key ya. Jadi kita tuliskan primary key seperti ini. Kemudian field yang berikutnya adalah nama. Nah, yang kedua ini misalnya kita gunakan text ya atau varchar juga boleh. 50. Lalu field berikutnya itu adalah prodi. Prodi misalnya varchar 20 misalnya ya. Yang terakhir itu ada nomor HP. Aja deh. Saya varchar 15 ya. Kemudian tutup kurung satu buah untuk ini ya create table-nya. Nah, habis itu kita tinggal panggil SQLite database kita ya, yaitu db titik extract SQL dalam kurung create. Nah, seperti ini. Kemudian di on upgrade, nah kita langsung eksekusi query saja. Nah, misalnya kita gunakan metode untuk drop. Jadi ketika ada perubahan tabel, kita langsung drop aja.
panggil kembali fungsi onCreate-nya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti setiap kita manggil kelas ini, itu nanti dia akan memeriksa apakah sudah ada tabelnya atau belum. Nah, kalau belum, dia akan lakukan onCreate. Kalau sudah ada, nanti dia akan membiarkan ya, kalau strukturnya sama itu dia tidak akan melakukan upgrade. Nah, nanti di bawah itu kita bisa nambahkan beberapa metode ya yang kita memang perlukan misalnya ya. Nah, misalnya di sini saya bikin sebuah metode untuk tambah data. Nah, parameternya itu adalah model data saya ya, MHS. Nah, itu di dalam sini baru kita panggil fungsinya ya, SQL database. Misalnya namanya itu adalah DB sama dengan this titik get writable database. Nah, habis itu kita ini dulu ya, bikin sebuah content values untuk menyimpan data. Misalnya kita pakai nama file, new content values seperti ini. Kemudian baru file titik put. Ya, string key-nya itu kita pakai nama file-nya saja ya. Misalnya kita kan sudah ada ini konstanta npm. Nah, nilainya dari mana? Itu dari MHS titik get npm. Seperti ini. Kita ada 4 ya, berarti putnya 4 kali. Akan dengan menyesuaikan saja ya. Nah, kalau sudah, berarti di bawah kita tinggal eksekusi saja ya. Karena di sini kita bikin metodenya itu return value-nya integer. Nah, berarti kita perlu nampung ini ke sebuah variabel ya. Nah, hasil sama dengan db titik exec. Insert ya. Oke, insert. Nah, di sini itu ada 3 parameter ya. Ada yang pertama nama tabel, kita kan sudah ada ya, yaitu tabel. Nah, kolom hack itu maksudnya seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita cuma mau insert beberapa field, ya kita definisikan fieldnya. Kalau enggak, ya kita nulkan aja. Nah, content values, ini kita udah bikinkan di atas, nama variabelnya adalah file. Ini ya. Ini ada sedikit error itu karena insert ini return value-nya long ya. Jadi kita pakai integer itu sebenarnya salah ya. Tapi kita kan masih pakai di nt aja. Nah, seperti biasa, karena ini sudah selesai dieksekusi, itu jangan lupa di close. Nah, kemudian baru returnkan variabel hasil. Seperti ini. Nah, ini untuk tambah datanya ya. Nah, supaya cepat, ini kita coba bikin tampilan cepatnya ya di activity main. Kita coba bikin tampilan untuk input, kita coba lihat apakah dia bisa menyimpan data atau tidak ya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Kita gunakan linear layout ya biar cepat. Linear. Oke. Oke, di dalamnya lagi linear layout. Experiment ya. Positionnya vertikal. Paddingnya samain aja. Backgroundnya putih. Mana putih? White. Oke, seperti itu.
Kemudian tambahkan sebuah text view di dalam sini. Oke, teksnya saya tambah data size 20 SP, tengahkan menggunakan layout Gravity, kemudian stylenya bold. Oke, seperti itu. Kemudian padding button 16 dp. Oke, bawahnya saya langsung hajar menggunakan edit text saja ya biar cepat. Parent red content, ID-nya misalnya ini id npm, kemudian kasih placeholder atau hint untuk npm, kemudian input type ini kita pakai number, misalnya max length-nya kita set 8, kemudian padding bottom-nya 8 dp. Oke. Memang ada 4 inputan ya. Oke. Yang kedua ini id nama, inputkan nama, inputnya ini kita ganti ke person name, text word aja ya, biar apa itu jadi ini ya, jadi kapitalisasi. Sementara untuk yang prodi itu kita pakai edit text dulu ya. Export, selain buang, akhir ada nomor HP, ini nanti ke phone, sininya kita buang, padding button 8, oke, ini 16 aja. Oke, kemudian paling bawahnya kita kasih button ya. Nah, ini btn simpan. Oke, teksnya ya, simpan data. Oke ya, seperti ini. Oke, kemudian di main activity kita ini ya deklarasikan komponennya. Private edit text, npm, id nama, id prodi sama id HP misalnya. npm sama dengan id, id nama, id prodi, id HP, oke seperti ini. Kemudian yang button lupa ya. btn simpan berarti find viva id ke btn simpan. Oke ya. Nah, kemudian kita bikin onGet listener untuk btn simpan. Oke. Oke, jadi di dalam sini kita langsung ngetes dia bisa simpan atau enggak dulu aja ya. Jadi misalnya kita bikin beberapa variabel.
yang istilahnya tuh ngambil data dari setiap komponen input ya, teks titik toString seperti ini. Kita bikin sebanyak buah untuk menampung setiap value ya dari inputan. HP ya. Habis itu kita langsung ngetes ya, dia bisa disimpan atau tidak. Berarti kita panggil database handler. Misalnya di sini kita namakan handler dengan new database handler. Konstruktornya butuh konteks karena ini saya definisikan menggunakan onClick extender. Konteksnya itu kita nggak bisa ambil langsung dari main activity, kita ambil dari view-nya, get context ya, seperti ini. Oke ya, nah, habis itu kita, oh iya, kita perlu ini ya, nyimpan datanya ke dalam kelas mahasiswa dulu. Jadi kita panggil MAS seperti ini, npm set nama set prodi set nomor HP. Oke. Nah, baru pakai ini ya, db if handler titik. Nah, di sini ada tambah data ya. Nah, jadi kita manggil ke ininya saja. Nah, kita bisa ngecek ya. Nah, kalau data berhasil disimpan, ya, biasanya sih kalau untuk manipulasi data ya, baik itu insert, update maupun delete, itu biasanya menghasilkan value nilai berupa angka. Jadi kalau dia berhasil di insert, ya itu nanti dia di sini ada keterangan ya. Jadi dia akan membalikkan row ID, ya, atau -1 kalau terjadi error. Nah, jadi dengan adanya return value seperti ini ya, kita bisa gunakan untuk proses pemilihan apakah dia berhasil atau tidak. Ya, misalnya kita pasangkan dia lebih dari 0. Nanti kita pakai pause ya untuk menampilkan pesan apakah dia berhasil atau gagal. Mungkin kita bisa tambahkan seperti ini. Misalnya tambah data mahasiswa hasil gagal misalnya ya. Itu kalau misalnya lebih dari 0 berarti pesannya itu kita hack sedikit, kita ganti dia jadi tambah data mahasiswa berhasil. Ini itu di bawahnya kita panggil pause, make text, konteksnya berarti v.get context, pesannya sudah ada seperti ini. Kemudian pause .long, kemudian .show. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita jalankan emulator. Oke, udah online. Lebih cepat ya. Rupanya updatean Android Studio versi terbaru itu koneksi dengan emulator lumayan laju ya. Oke.
Wah, beda beda landingnya. Oke ya, oke ini gara-gara pertama kali jalan ya. Ayo, ayo. Oke. Oke. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, kita coba tambahkan sebuah record ya. Misalnya 20420123. Lebih cepat saya ngetiknya pakai keyboard ya. Di prodinya informatika misalnya. Misalnya 0812121212. Oke. Ya, nah kita coba simpan ya. Kalau dia berhasil itu ada keterangan tambah data mahasiswa berhasil. Tapi kalau misalnya pas dia eksekusi ternyata ada kesalahan, harusnya sih nggak mungkin sih ya keluar gagal ya. Kecuali memang di database handler kita ada salah prosedur ya. Oke, nah ini dikatakan tambah datanya berhasil. Nah, ini kita bisa uji coba ya. Kan di tabel itu kan kita ada definisikan tuh untuk field npm ya. Itu kan kita gunakan primary key ya. Dalam artian kalau misalnya di sini primary npm-nya itu masih sama, harusnya nggak bisa disimpan ya. Kita coba klik simpan data. Nah, dia munculnya tambah data mahasiswa gagal. Nah, ini menandakan bahwa ada primary key violation ya, sehingga datanya nggak bisa disimpan lagi. Nah, ini datanya simpannya permanen ya. Jadi kalau misalnya kita nge-close aplikasi, kemudian dibuka lagi, datanya itu tetap ada ya. Kita coba tambahkan data kedua ya. Oke, saya simpan. Nah, ini ada keterangan ya, tambah data mahasiswa berhasil. Berarti posisinya sekarang itu sudah ada 2 buah data ya. Oke, jadi misalnya kita coba modifikasi activity main di bawah button simpan data, kita coba tambahkan sebuah button baru ya. Oke, misalnya tampil, ini value-nya misalnya tampil data. Oke, habis itu di main activity kita define btn tampilnya. Ini habis itu bikin event quick listener-nya. Oke, habis itu di sini ya kita menampilkan sebuah data ya. Misalnya saya akan looping dalam bentuk pause ya. Nah, sebelumnya di database handler kita coba tambahkan sebuah function dulu ya
untuk menampilkan semua data. Jadi di sini mungkin saya bisa bikin ini ya, array list, return datanya dalam bentuk array list mahasiswa saja. Misalnya tampil data. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil SQLite database di titik get readable database karena di sini kita cuma mau mengambil data ya. Kemudian kita definisikan sebuah array list. Data sama dengan new array list. Oke, kemudian kita definisikan sebuah kursor untuk menampung datanya dengan db titik. Kita pakai yang gampang aja ya, raw query saja. Raw query yang ini saya agak alergi ya, karena parameternya terlalu panjang ya. Jadi ada tabel, kolom, selection argumen, dan lain sebagainya. Jadi nampaknya sih kalau pakai raw query lebih tepat. Select bintang from nama tabel kita ya. Seperti ini. Saya tidak punya selection argumen. Ya. Jadi saya tulis 0 saja. Oke. Nah, habis itu untuk mengambil datanya, ini kan nanti hasil selectnya masuk ke dalam kursor. Nah, ini kita pakaikan if aja untuk mengecek apakah ada data atau tidak ya. Kita pakai move to first. Nah, itu menggunakan fungsi perulangan ya. Kita pakai do while atau while do juga boleh ya. Oke, bawahnya while kursor move x ya. Mana dia? Ah, ini. Koma. Nah, di dalam sini kita panggil kelas mahasiswa s new mahasiswa kemudian mhs titik set npm ya, itu datanya ngambil dari si kursor. Jadi kita panggil kursor kemudian titik get string. Kalau get column name itu yang balik itu adalah nama kolom ya. Kita pakai get string untuk ngambilnya. Indeksnya di sini itu mulai dari 0 ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil field pertama yaitu npm berarti 0. Ya. Buah berurut ya. 2, 3. Ini HP. Ini set prodi. Ini set nama. Oke. Kalau sudah, kita langsung set ke dalam array list kita, yaitu data titik add mhs. Seperti ini. Kalau sudah selesai, berarti db-nya ini harus kita close. Kemudian baru kita return datanya. Ini fungsi tampil data yang sudah kita bangun. Jadi kita tinggal implement aja ke main activity. Oke ya, jadi sesuai dengan yang tadi saya bilang ya, saya ambil simpelnya saja. Saya panggil array list. Mahasiswa misalnya ya, mhs. Dengan, nah ini kebetulan database handle itu kan dipakai berkali-kali ya. Jadi ini saya pindahkan ke atas saja ya. Oke. Ini karena udah di luar dari konteks on-click listener, berarti ini saya bisa ganti jadi this. Oke. Nah, ini tinggal isi dengan handler titik tampil data. Kemudian misalnya kita gunakan for ya misalnya. Gimana tulisnya deh ya. MHS
size i plus. Oke, misalnya kita panggil dalam bentuk post ya. Post titik make text konteks berarti v titik get konteks. Ini kita ngetes dulu ya, bisa nampil npm atau enggak. Kita pakai npm titik 2 plus dengan mhs titik get kurung i titik get npm. Kemudian post titik long aja ya, titik show. Oke, kita coba ya. Start. Oke, langsung tampil aja ya. Terusnya kan ada data ya. Nah, ini ada nih. Ada 2 harusnya ya. 1, 2, 3, ujungnya sama 1, 2, 5. Tampil lagi coba ya. 1, 2. Nah, ada 2 ya. Oke, jadi berhasil. Kita coba tampilkan datanya lebih banyak sedikit ya. Sama dengan m.2 plus dengan mhs get i plus get npm. Oke, get nama, prodi nomor apa ya? Oke. Prodi misalnya, kemudian ini nomor HP. /n/n/n. Ini get ini get prodi. Ini nampilnya seperti ini dulu ya. Saya agak malas malam ini bikin recycle view. Ya. Oke, restart. Oke ya, nah kita coba tampil. Nah, ini data pertama. Nah, ini data kedua ya. Nah, kalau misalnya di atas, kita coba inputkan data baru lagi, misalnya 410999, misalnya namanya Anwar, misalnya ya. Prodinya misalnya sistem informasi 23, misalnya ya. Oke, kalau kita simpan, berarti kan harusnya kalau kita tampil ya, itu munculnya 3 buah. 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir kita simpan tadi ya. Nah, ini membuktikan bahwa datanya itu memang bisa permanen tersimpannya. Kecuali ada perubahannya. Kalau perubahan struktur, ada kemungkinan sih bakal kena drop ya. Kalau drop kan berarti datanya hilang. Seharusnya sih seperti itu. Oke ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya lagi ya, kita coba bikin tampil datanya dalam bentuk recycle view. Kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih cara edit data sama hapus datanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan. Tentang materi SQLite. Halo Pak. Ya. Aku mau nanya, untuk perbedaan query sama raw query itu apa ya Pak? Query. Oh iya. Kok nggak salah ada ya tadi ya.
Mana dia? db titik query. Oh, kalau query itu lebih ke ini ya, lebih ke metode yang memang dia sudah disediakan oleh ini ya SQLite, di mana di sini itu kalau Anda perhatikan ya, ini dia banyak parameter ya. Jadi ya saya agak alergi sih pakainya ya. Jadi kita harus mendefinisikan nama tabel, kolomnya, selectionnya, ya. Kemudian ada group by, ada having sama order by. Kalau semua itu kita nggak pakai, kita sebenarnya bisa kita kosongkan, ya. Sama aja sih pemakaiannya ya. Kalau dipikir-pikir ya, cuman capek aja nulisnya. Jadi misalnya kalau kita pakai query, kita harus tulisnya seperti ini. Query, tabel, ya, habis itu misalnya new string seperti ini, kemudian npm nama prodi, nomor HP, habis itu koma lagi. Nah ini harus lanjut lagi nih. Tadi kan ini saya udah lupa tadi sampai di mana tuh. Yang ketiga kalau nggak salah selection apa tadi ya? db titik query. Selection argumen ya. Selectionnya mungkin kita bisa kosongkan ya. Kita coba kosongkan sampai habis ya. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selectionnya berbentuk string, ini kita kosongkan. Selection argumennya itu kita nulkan. Group by-nya kita kosongkan. Ini yang agak malas ya. Having-nya juga, order by-nya juga. Nah, titik koma. Itu kita coba implement ke kursor ya. Bisa nggak kita pakai? Bawah ini kita matiin. Ya, kita coba pakai db query-nya. Oke ya, saya coba restart. Oke, tampil. Nah, tetap bisa. Cuman cara tulisnya aja yang nggak enak. Ya, terlalu panjang. Ya, karena parameternya memang luar biasa banyak. Ya, ada selection lah, apa segala macam. Jadi cara kerjanya sama aja ya. Kalau saya sih memang lebih prefer raw query ya, karena lebih freestyle ya. Jadi kalau kita mau macam-macamin, mau ngatur apa field-nya lebih gampang karena kita kan pasti sudah paham dong dengan sintaks SQL. Nah, jadi ini pasti lebih enak lah pakainya. Jadi itu ya sih perbedaannya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ini tumben nih Nopri diam nih. Biasanya Nopri suka nanya. Udah bosan kali dengan materi SQLite ya. Oke, nggak ada ya? Atau masih mikir gitu ya? Atau masih bingung nanya apa? Oke. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita lanjutkan pembahasan mengenai SQLite di pertemuan berikutnya lagi ya. Saya rasa untuk malam ini sudah cukup deh. Sudah bisa tambah data, bisa juga tampilkan data. Cuman tampilkan datanya ini kita masih abal-abal ya. Kita pakai tools untuk nampilinnya menggunakan perulangan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu saya akan coba bikin dalam bentuk recycle view ya.
Nah, Anda kan tahu sendiri ya, recycle view kan tahapan pembuatannya lumayan panjang ya. Jadi daripada saya ngomong sendiri, mungkin bisa sampai 8.30 ya. Nah, jadi saya keep dulu deh untuk pertemuan mendatang. Oke ya, jadi kalau misalnya ini nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti presentasinya ini saya stop dulu ya. Nah, jadi untuk modulnya itu mungkin minggu depan aja lah ya, saya baru kasih. Jadi untuk minggu ini kita belum ada latihan praktikum ya. Nanti latihan praktikumnya di minggu depan aja setelah semuanya saya jelaskan. Oke, jadi seperti itu dulu ya untuk malam ini. Ya, sampai jam 8 pas, kurang 5 menit ya. Oke ya. Perhatiannya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak.